Semoga tertuju pada Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Dan saya sangat sadar bahwa teman-teman IKAP yang datang pada hari ini adalah benar-benar yang peduli tentang Ikatan Alumni Pelajar Jakarta. Kenapa saya bilang peduli? Karena kalau tidak peduli, jauh-jauh ngapain kesini gitu kan? Hanya untuk menghadiri rapat. Kalau bicara sibuk, semua sibuk, termasuk pembina kita juga sibuk. Nah, untuk mempercepat, untuk mempersingkat rapat terbuka ini, pertama-tama saya ingin meminta kepada pembina untuk memaparkan tentang organisasi, karena seperti kita ketahui bahwa pembina kita ini sudah malang melintang di organisasi manapun, baik yang kecil, besar, bahkan sampai besar banget gitu kan. Jadi teman-teman tolong didengarkan pemaparan dari pembina, apa sih organisasi yang benar itu dan apa aja yang ada di dalam tubuh organisasi. Kepada pembina kami persilakan. Terima kasih. Ke depan. Di situ orang ngomong, dia ngomong lagi. Maju bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Maju Muhammad aja nggak apa-apa. wa ala alihi wa sahbihi Maju aja nggak apa-apa. ajmain. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum IKAP DKI Jakarta beserta jajaran, yang saya hormati segenap NPO se-DKI Jakarta, yang saya hormati saudara-saudaraku semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, insya Allah langkah kita diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Ya kayak ginilah tempatnya, karena memang teman-teman rata-rata ahli hisab, ya, jadi bebas di sini, nyantai aja kita di sini, ya, sambil kita bincang-bincang masalah IKAP Jakarta. Hari ini saya ingin mendengarkan, ya, karena dapat informasi antara ketum IKAP dengan MPO, ya, ada yang nggak sejalan. Jadi saya perlu masukan, ya, baik masukan dari MPO, baik masukan dari ketua umum, dan juga teman-teman semua. Ya, karena kita mulai dari kecil dulu, ya, kalau kecil kita nggak bisa tangani, lama-lama nanti besar kayak api, susah madaminnya. Ya, jadi kan dari awal saya sudah sampaikan itu, saya nggak bosan-bosan saya sampaikan bahwasannya organisasi ini, ya, kita bentuk untuk apa sih tujuannya? Ya, untuk apa tujuannya di organisasi ini? Kalau di organisasi ini bertujuan mencari duit, ya lebih baik bubar aja atau keluar. Ya, nggak ada di organisasi hidup, dari organisasi kita orang kerja semua, dari situlah penghasilan kita. Ya, tapi yang namanya organisasi perlu anggaran, ya, untuk kelangsungan organisasi, bukan pribadi. Ya, saya rasa ini sepele, ya, mungkin masalahnya, tapi karena kurang informasi dan juga kurangnya bertemu karena kegiatan sibuk masing-masing, ya, jadi akhirnya kalau nggak kita selesaikan hari ini, nanti roda organisasi IKAP tidak akan berjalan. Ya, jadi mari kita sama-sama kita bahas. Saya mau dengar dulu dari NPO, nanti saya mau dengar dulu dari pengurus IKAP Jakarta. Teman-teman semua nanti bisa menilai, boleh ngasih masukan, ya, nanti kita putusin sama-sama untuk masalah yang sedang terjadi ini, ya.
siapapun boleh menyampaikan aspirasinya. Yang penting ya harus berkepala dingin, ya, jangan ambekan, omel mulu, solusinya kayak ada, ya. Jadi kita semua belajar, nggak ada yang pintar di sini, kita semua belajar. Yang namanya belajar sampai kita di makam baru selesai, ya. Jadi wajar, ya, ada masalah-masalah, ada reak-reak, yang namanya organisasi itu hal yang biasa. Tapi kita orang yang dewasa, orang yang mengerti semua, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah kita pribadi ini, ya. Maksudnya di dalam lingkungan IKAP, ya. Ini bagus, tidak sampai keluar. Jadi ada sekecil apapun masalah di IKAP, kita selesaikan di IKAP. Jangan nggak selesaikan tapi kita ngoceh kemana-mana, ya. Selesai itu dari saya, ya. Jadi nanti saya mau dengar dulu masukan dari Ketua Umum IKAP, kemudian juga dari perwakilan MPO, ya, apa sih masalahnya biar kita paham semua, ya, biar juga nanti teman-teman semua bisa ngasih masukan juga, baru kita putuskan bersama. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pembina sudah dibuka. Sebenarnya pokok permasalahannya ini puncaknya sih pada tanggal 16 September ya. 16 September pengurus mengadakan rapat di Karyaguna, tapi ada beberapa poin yang tidak disepakati oleh MPO. Nah, akan tetapi poin itu belum selesai dibahas, rapat tetap berjalan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, perwakilan MPO siapa? Yang bisa menjelaskan kenapa MPO memboikot acara tanggal 16. Nanti kesalahan dari Bang Dori nanti saya jelaskan. Sekarang saya mau nanya, adakah dari pihak MPO yang bisa menjelaskan kenapa MPO memboikot acara tanggal 16 September? Kami tunggu perwakilan MPO untuk menjelaskan. Yes. Ayo, siapa aja boleh ngomong? MPO nggak harus ini ya, siapa aja boleh yang tahu duduk permasalahannya. Ini rapat terbuka kok, nggak ada apa-apa, kita semua teman. Lu, gue, friend kan. Setelah penjelasan MPO baru nanti saya akan menanyakan kekurangan dari Ketua Umum. Biar nanti hasil penjelasan dari MPO, hasil penjelasan dari Ketua Umum akan dipertimbangkan sama pembina dan baru akan diputuskan. Tanpa ke penjelasan kedua badan tadi, kayaknya nggak selesai. Delegasi mana MPO? Ya, oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto Sohaib, perwakilan dari MPO, yang karena delegasi dari MPO yang ditunjuk yaitu Bang Sinyo belum sampai sampai detik ini, maka saya mewakili karena kebetulan sedikit banyak saya mengetahui tentang kejadian pemboikotan rapat terbuka ya Ketua ya. Rapat koordinasi di tanggal 16 di Karyaguna beberapa waktu lalu. Pertama, ketika surat itu dilayangkan oleh pengurus kepada Ketua MPO yaitu Bang Daweng, yang saat ini mungkin beliau masih dalam perjalanan, dan di situ dikoreksi oleh beliau mengenai di poin keempat ya Ketua ya. Di poin keempat itu yaitu mengenai masalah pembahasan hak dan kewajiban MPO ya.
itu dipertanyakan oleh pengurus pada saat itu dan diminta oleh Bang Daweng untuk dimasukkan juga yaitu tentang evaluasi rapat RDP, rapat dengan pendapat yang dilakukan pada beberapa waktu sebelum 16 tanggal 10 ya di Pondok Kelapa ya, di Pondok Kelapa mengenai permasalahan yaitu tentang diberhentikannya atau diminta untuk berhenti seorang sekjen yang telah dipilih oleh ketua pada saat itu, yang pelaksanaannya tepat di rumahnya Bang Apandi. Dan kebetulan sekjen yang dipilih oleh ketua pada saat itu adalah dari Bunda Kandung, betul Bang Apandi ya. Nah ini kan sudah menjadi, dan itu memang diketahui oleh MPO pada saat itu ya. Terpilihnya menggantikannya Bang Arif Korek dari sekjen, lalu pindah tangan ke Bang Pauji, itu pun disaksikan oleh ketua MPO. Ketika terjadi polemik tentang permintaan dari saudara Dori, ketua IKAP Jakarta, untuk meminta kepada Bang Apandi agar Bang Pauji ini ditarik, begitu sekiranya seperti itu kejadiannya, karena Bang Dori merasa tidak cocok atau tidak nyaman atau yang kita tidak tahu bersama, sebabnya pun kita belum jelas. Kenapa beliau yang meminta, beliau juga yang meminta diganti sekjen tersebut, dan ini menjadi kejadian kedua kali. Sebelumnya Ari Korek waktu itu diminta untuk diganti oleh beliau. Kali kedua yaitu ketika Bang Pauji yang dipilih sendiri oleh beliau diminta diganti juga. Dan ini kita anggap satu kesalahan yang mestinya tidak boleh terjadi kembali kan gitu. Dan ada rasa kerugian yang memang tidak tertulis ya oleh pihak Bunda Kandung, dan ini dirasakan juga oleh kami sebagai teman-temannya, merasa kurang enak gitu loh. Kok dia yang minta, dia juga yang meminta berhentiin, kan agak sedikit aneh. Jadi kalau ini kronologinya Pak ya, saya mau menceritakan kronologi kejadian kenapa sampai boikot itu dilakukan oleh ketua MPO ya kan. Ini kita sampaikan, rekan-rekan yang lain juga menyampaikan bahwa ada rasa ketidakpuasan dari rekan-rekan baik anggota, baik MPO ketika hal itu terjadi. Perpindahan atau sekjen itu digantikan berkali-kali oleh ketua. Lalu sangkut pautnya adalah ketika surat itu dikoreksi, ternyata tidak diindahkan oleh pengurus. Tujuannya adalah sebagai evaluasi, hanya mengevaluasi saja poin-poin yang dirapatkan di Pondok Kelapa saat itu, dievaluasi mana yang sudah dilakukan, mana yang belum dilakukan. Sebenarnya itu hal wajar agar bisa diketahui bersama oleh MPO dan juga anggota lainnya. Itu yang dipinta oleh seorang Gaweng. Mungkin itu yang membuat seorang ketua MPO menganggap bahwa pengurus, terutama ketua ini, tidak mengindahkan apa yang menjadi kemauan dari MPO. Padahal sesuai menurut Bang Daweng itu sudah sesuai konstitusi organisasi. Ketika rapat sebelumnya ya belum terselesaikan dengan baik, apa-apa yang menjadi poin yang ada di rapat tersebut ditanyakan kembali, dievaluasi kembali di rapat yang akan dilaksanakan di tanggal 16 tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti detailnya akan disampaikan juga oleh Bang Sinyo, cuma sayangnya beliau belum hadir pada hari ini.
Itu yang bisa saya sampaikan masalah pemboikotan acara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah. Tolong dicatat ya. Jadi pemboikotan tanggal 16 itu adanya permintaan perubahan hak dan kewajiban MPO, dan MPO balik bertanya tentang evaluasi kenapa seringnya pengurus bongkar pasang sekjen. Nah, yang kedua, untuk MPO tolong berikan penjelasan tentang pengambil alihan grup WhatsApp IKAP Jakarta yang lama. Terima kasih. Masih saya juga yang menjawab. Rihal admin berarti ya. Ya, Bang Akanti ya, yang dimaksudkan adalah admin. Perebutan paksa ya. Itu dilakukan oleh saudara Daweng setelah di malam tanggal 16, ketika ada hasil pembicaraan dari rapat tersebut mengenai akan dilakukannya semacam pembubaran MPO atau pembekuan MPO, disampaikan oleh saudara Hedot pada saat itu, yang menghadiri juga ya dari Poncol itu. Ketika dia hadir di pertemuan di rumahnya Bang Ajo pada malam itu juga disampaikan juga oleh beliau bahwa ada rencana pembekuan atau pembubaran MPO yang akan dilakukan oleh pengurus. Maka inisiatif itu dilakukan oleh saudara Daweng sebagai antisipasi atau respon reaktif dia atas rencana tersebut ya. Entah yang menggaungkan siapa, saya juga nggak tahu, karena kebetulan saya tidak hadir pada hari itu. Hanya disampaikan saja oleh Bang Hedot pada malam itu ke rekan yang ada di rumah Bang Ajo ini ya. Disampaikanlah itu, maka dia lakukan inisiatif itu, melakukan pemboikotan, tetapi mengambil alih admin ya. Selang beberapa hari setelah adanya pengambil alihan admin dari KSB ya, yang pada dasarnya Bang Daweng pun ada di situ sebagai admin. Namun sebelumnya saya cerita dulu, ketika saudara-saudara pengurus ini mau mengambil alih admin, saya bertanya kepada, nanti boleh dicatat, nanti silakan dijawab oleh para pengurus ini ya. Ketika abang-abang ini mengambil alih admin dari admin lama ke kalian ya, ada nggak sih konfirmasi terutama ke Bang Rama? Kebetulan waktu itu Bang Rama sebagai admin, saya kebetulan sebagai admin dari awal memang saya, dan karena saya yang buat itu nggak bisa dihapus, nggak bisa ditendang. Karena grup itu saya yang buat, jadi nggak bisa ditendang saya. Kalau Bang Rama kemungkinan karena dia hanya saya masuk menjadi admin, jadi bisa ditendang oleh para pengurus ini. Yang jadi pertanyaan, adakah tidak kalian ya sebagai adab seorang pengurus terhadap orang senior Anda di situ? Beliau-beliau ini termasuk saya, termasuk Bang Abel adalah senior Anda di sini. Adabnya dipakai enggak untuk Anda mengeluarkan saudara Bang Rama sebagai admin? Mungkin saya pun bisa aja ditendang begitu saja sebagai admin, karena saya nggak bisa ditendang ya. Pada malam pada rapat di Pondok Kelapa, saudara Daweng meminta kepada saya memberitahu Bang Sohai atas kesepakatan bersama yang dipinta oleh pengurus bahwa Bang Sohai harus keluar jadi admin. Dasarnya apa? Ini kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat info apa-apa. Saya nggak dapat info apa-apa dari saudara-saudara ini gitu loh, tentang dipintanya saya untuk buat jadi admin. Begitu juga pada saat Bang Rama dikeluarkan jadi admin, itu pun saya tanya ke Bang Rama, Bang, ente ada nggak konfirmasi dari pengurus? Nggak ada.
Japri kali Japri apa telepon langsung dari para petinggi itu nggak ada. Nah dari situ jelas menimbulkan kekecewaan dari kami, dari rekan-rekan yang lain yang mengetahui ketika pengenaman dikeluarkan begitu saja tanpa ada penjelasan apapun. Maka ketika saya disampaikan itu hasil dari rapat di Pondok Kelapa tentang saya diminta untuk keluar jadi admin, saya terima. Bang Abel pun mengimbaukan ke saya. Ketika dia mengimbaukan, saya bilang saya udah keluar dengan kesadaran sendiri karena itu adalah hasil rapat yang disampaikan oleh Ketua MPO kepada saya. Bagi saya nggak penting untuk jadi admin selama itu memang menjadi satu kebutuhan bagi para pengurus untuk mengelola grup itu. Asalkan lu ngomong kasar, lu ngomong lah. Lu kagak ada ngomongnya. Ngomong kasar kan gitu. Ada lu di mana? Kan begitu. Kalau saya agak keras berbicara itu aja. Karena saya pun merasa tersinggung dengan kenapa harus disampaikan melalui ketua MPO. Lu aja ngomong sama gua kasih. Gitu. Ya kan? Itu belum bang, karena nanti ada bahasa perebutan paksa. Ini belum saya kupas di sini, ya kan? Dan ini setelah beberapa waktu malam-malam Bang Wadud nelpon saya. Biar enak, biar jelas nih orang-orang ini biar tahu dulu permasalahannya apa. Kenapa saya sampai ambil alih lagi admin itu? Malamnya dipinta untuk admin itu, Bang Soai saat ini admin cuma satu nih, si Daweng. Kenapa ente nggak minta aja sekalian masuk dalam situ untuk ngedampingin? Karena pengurus komplain mengenai admin itu. Saya minta baik-baik malamnya ke Daweng, masih agak ditarik ulur. Paginya, pagi-pagi, Bang Teguh nelfon saya masih menanyakan masalah admin. Saya bilang, ntar dulu bang, saya nanya dulu ke yang megang admin saat ini. Siangnya, Bang Arif telepon saya juga menanyakan masalah admin. Tapi dia menyerang saya dulu dengan screenshot, ya, yang dia kirim ke saya tentang obrolan saya yang ada di MPO. Artinya di situ ada cepu, ada mata-mata di MPO, ya, memberikan informasi ke Bang Arif, entah ke Bang Arif, entah ke pengurus, saya nggak tahu. Tetapi saya nggak marah, saya santai aja. Saya jawab dengan bijak ke permintaan dari Bang Arif tentang gua mau ngajak lo ngopi. Iya bang, nggak apa-apa. Kita ngopi, kita ngobrol santai ngopi. Gua mau nanya masalah screenshot itu. Yang itu poin pertama. Poin kedua adalah tentang admin. Tapi dengan gaya dia itu mengkanter. Saya bilang oke bang, karena saya masih menghargai beliau pada saat itu. Oke bang, saya ngomong sama Daweng. Akhirnya Daweng pun mau untuk dikeluarkan menjadi admin. Berarti saya sendiri dong. Itu atas permintaan loh. Saya dijadikan kembali admin itu saya yang minta. Karena ada permintaan dari teman-teman saya, dari Wadud, Teguh, dan Arif. Ya, saya minta lagi nih ke Daweng, Weng, jadiin gua lagi ke inian admin, buat nemenin lu di situ. Nah orangnya ada masih Wadud, Wadud ada, Teguh ada di sini kebetulan. Udah datang jagoan-jagoan kita di sini. Oke, langsung ke surat. Saya ingin bertanyakan bahasa perebutan paksa yang dilakukan oleh seorang Yanto Sohai. Surat itu atas inisiatif kalian atau inisiatif orang lain? Tolong sampaikan ini, kirim ini, surat ini untuk menyerang Yanto Sohai. Ini sangat-sangat menurut saya agak etis. Enggak etis lah. Ya.
Yang saya lakukan adalah mengakomodir keinginan dari teman-teman. Tetapi saya dituduh sebagai orang yang merebut paksa. Dengan surat tertulis itu jelas, ada kopnya, ada tanggalnya, ada tanda tangannya dari para petinggi ini. Dan saya pun tidak marah. Saya masih bijak menanggapinya. Saya katakan kepada Bang Ali, wasekjen kita itu, saya terima dengan ikhlas. Tapi setelah surat itu sampai langsung detik itu juga saya langsung forward ke grup besar. Saya infokan surat itu. Lalu dengan alasannya pun saya berikan alasannya. Kenapa saya mempertahankan? Saya akan kembalikan setelah ada rapat. Bertemu dengan MPO dengan pengurus. Seperti itu. Tolong dicatat ya, Bang. Nanti ada poin-poinnya yang sekiranya mana yang memberatkan MPO, mana yang memberatkan pengurus dalam hal ini. Ketika dia merasa benar, tentunya ada kesalahan di situ. Termasuk MPO. Kalau memang MPO ada kesalahan, dicatat aja. Kesalahannya ada di mana nanti. Kan begitu. Itu aja ya. Masalah surat. Ya isi surat itu tadi. Masalah seorang Yanto Sohail merebut paksa. Bahasa itu dibuat seperti itu. Dan ini sangat, menurut saya pribadi, fitnah keji kepada saya. Nah, ada tenggang waktu 1 kali 24 jam akan dibuat grup baru. Itu konsekuensi bila saya tidak menyerahkan admin kepada pengurus. Buktinya, belum 1 kali 24 jam, kalian udah bikin grup baru. Luar biasa. Kalian yang membuat peraturan itu, kalian sendiri yang melanggar. Kan lucu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Solai. Wah, semangat ya menggebu-gebu ya perwakilan dari MPO. Jadi ada beberapa poin yang saya catat di sini tentang pemboikotan tanggal 16 itu. Ternyata ada poin tentang rencana pengurus membubarkan atau mentiadakan MPO. Ya, terus tentang pengambilihan grup itu efek dari tidak digubrisnya permohonan MPO untuk merubah poin tersebut. Jadi atas inisiatif Daweng, bukan inisiatif seluruh anggota MPO. Inisiatif Daweng untuk menghapus seluruh admin yang ada di grup lama dengan admin tunggal. Itu aja. Terus ada kesalahan surat, padahal yang membubarkan admin grup lama Daweng, kenapa yang disuratin Sohail, begitu Bang? Iya kan? Iya, salah kirim surat nih pengurus, gitu kan? Nanti bisa dijelaskan pengurus, ya. Jadi poinnya hanya itu aja. Sudah ada. Terima kasih Bang Sinyum, selamat datang. Sekarang ada MPO, ada kesalahan lagi nggak? Coba, sama nggak? Mau sama apa tambahin? Bang Sinyo. Mungkin ada lebih detail yang ingin disampaikan mengenai pertanyaan tadi. Mana Bang Sinyo, angkat tangan. Angkat tangan Bang Sinyo. Oh iya, udah siap belum? Nanti aja, next. Oke, next. Nah sekarang saya mau ngasih kesempatan, tapi jangan lama-lama ya, singkat, padat, dan jelas untuk menjawab apa yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang poin 4, kenapa pengurus ingin menghapus atau menghilangkan pengurus MPO. Tadi udah diuraikan kan? Kan tadi Bang Sinyo belum siap. Udah siap Bang Sinyo belum? Belum ya? Oke. Siap apa? Oke, siap. Enggak ada urusan, dikasih tahu nyalain dulu siapa yang disalahin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina IKAP Jakarta, Bang Haji Am. Teman-teman saya di MPO maupun di seluruh pengurus PSB dan teman-teman perwakilan alumni penerbangan. Biasanya ngomong di audiens penerbangan. Mohon izin, maaf, IKAP Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin saya sampaikan beberapa hal yang barusan Bang Sohai tadi sampaikan itu masih seputar teknis setelah kejadian. Ya, jadi setelah kejadian. Saya melihat situasinya menjelang undangan tanggal 16 itu adalah permintaan dari pengurus untuk hadir pengurusnya MPO semua. Oke, saya lihat dari kronologinya dari awal. Yang pertama adalah undangan kehadiran di Maut ya, kalau nggak salah. Di Karyaguna, maaf, di Karyaguna. Tetapi di dalam surat itu memang ada beberapa poin, 4 poin kalau tidak salah. Tapi yang barusan teknis ini di nomor 4. Yang diminta oleh MPO saat itu adalah penjelasan tentang peran daripada bukan anggota MPO, bukan pengurus, juga tidak mau disebut namanya sebagai orang IKAP waktu itu, tapi pakai alma maternya IKAP. Jadi penjelasannya mungkin namanya ya, kalau nggak salah Bang Arif ya. Ya. Jadi MPO itu minta penjelasan status posisinya Bang Arif itu ada di mana. Dia tidak mengakui sebagai anggota MPO, dia juga tidak mau diangkat sebagai pengurus, tapi dia hadir pada saat acara-acaranya IKAP. Itu satu. Itu permintaan MPO kala itu sebelum surat terjadi. Itu minta jawaban itu plus notulen rapat ketika di Pondok Kelapa. Mungkin ada yang di Pondok Kelapa yang hadir? Ya, beberapa hadir di Pondok Kelapa. Nah, itu minta notulen itu dimasukkan ke dalam agenda rapat ketika itu Pak Haji Am. Jadi minta dimasukkan ke agenda rapat, namun tidak disertakan dalam acara tersebut, di acara rapat. Makanya MPO akhirnya mengeluarkan ultimatum memboikot. Nah, itu secara administrasi memang sah. Jadi kalau dilihat dari situ mungkin tidak digubris oleh pengurus. Nah, ini yang saya butuhkan jawabannya, Pak. Jadi butuh jawabannya kenapa, dan dari 2 status tadi akhirnya MPO memboikot acara itu. Saya secara pribadi ingin hadir, cuma karena ngelihat ada beberapa argumentasi yang mungkin saya bisa pegang. Mungkin ini adalah saran dari KSB yang tidak menjelaskan. Jadi silakan nanti dijelaskan di sini mengapa dan kenapa. Bahwasanya tanggapan-tanggapan itu yang di Pondok Kelapa, notulensinya itu tidak disampaikan atau tidak disertakan dalam agenda acara atau rundown acara, gitu ya, kalau tidak salah. Selanjutnya saya melihat dari, bukan kisru sebenarnya, ini perbedaan pendapat, itu wajar. Tapi kalau beda pendapatan itu luar biasa. Ya. Iya. Enggak, biar jangan tegang-tegang, Bang. Biasa aja kalau biasa ya. Foto dulu. Nah, jadi kalau saya lihat ini beda pendapat, itu lumrah dalam organisasi. Namun ini adalah kalau saya lihat 59 tahun yang lalu, kalau tahun 65 ini sama lah, nggak beda jauh. RI-nya sudah berdiri. RI-nya itu ilustrasinya adalah IKAP. IKAP-nya sudah berdiri, grupnya sudah berdiri. Nah, pengurus bikin lagi IKAP RIS atau disebutnya Republik Indonesia Serikat zaman Pak Karno dulu. Republiknya udah berdiri, tapi didirikan lagi. Akhirnya adminnya sebagai seknek dibekukan. Nah, ini kita kilas balik kepada kejadian yang lalu. Nah, dari situ Presiden dalam hal ini Bang Dori ngeluarin dekret presiden beliau bahwasanya Yanto Sohai tidak pantas jadi admin. Saya secara ininya memang dia bukan admin seharusnya karena tidak ada di kepengurusan. Tetapi maunya beliau ini tolong sampaikan langsung. Kalau memang nggak boleh ya sudah, saya turun gantikan.
Tapi secara tadi yang dibilang secara teknisnya harus ada kan gitu ya. Nah ini secara administrasinya seperti itu yang mungkin di pengelolaan manajemennya Republik IKAP ini tidak berjalan, gitu bang. Lanjut, dari situ saya juga kemarin menyampaikan IKAP itu punya media atau punya TVRI, punya RRI. Media-media ini sedapat mungkin netral. Harapan saya itu tidak berpihak kepada KSB, tidak berpihak kepada MPO. Saya lihat medianya ini ada terpecah belah. Jadi seolah-olah TVRI ini dibagi dua, RRI dibagi dua. Saya bilang kepada tim media, jangan sampai kalian terbagi dua. Kalian tetap kepada pemerintahan sah. Pemerintahan sah saya setuju beliau. Ini adalah pemerintahan yang sah. Dan kalaupun digunjingkan, tetap RRI tetap berdiri bersiar, TVRI tetap mengudara. Itu harapannya. Nah dari sini, melihat dari keputusan yang ada di Pondok Kelapa, harapannya nanti tolong dijawab, dibantu untuk penjelasan kenapa 1 poin, 2 poin, 3 poin yang diminta oleh MPO tidak disampaikan. Apakah ada keberatan ataukah ada apa? Ya ini yang perlu dipertanyakan. Itu secara administrasi. Mungkin ada beberapa tambahan tadi. Kalau saya melihat kisi-kisi Bang Sohai lebih ke teknis, dan secara auranya Bang Sohai sedih. Tapi saya lihat kesedihannya dia nggak nangis, tapi nangisnya buaya lah. Gitu ya. Mungkin Bang Sinyo nanti menambahkan, karena beberapa saya kemarin sudah diskusi di Blok S, paling nggak nanti ada kisi-kisi yang bisa kita selesaikan. Saya jujur memang, kalau melihat cari ketua umum baru itu sulit, nggak ada figurnya. Kalaupun ada figur, karbitan lagi, ditanam lagi, dipupuk lagi, berulang lagi, dan ini juga 3 kali diikap ganti ketua umum, kalau nggak salah ya. Iya. Masa mau ganti lagi? Presiden kita aja udah 3 kali, kita baru merdeka. Gitu. Mungkin tambahan nanti sambil diskusi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau tambahin? Siapa bang? Bang Ajoy. Bang, jangan lama-lama ya. Waktu ya. Oke. Jalan-jalan dia Pak, bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya menyikapi sebenarnya yang masa lalu itu di Pondok Kelapa sudah selesai. Di Pondok Kelapa sudah selesai, dan saya yang berkata kepemimpinan mutlak Dori. Mungkin pada setuju kan lagi itu. Tidak ada kubu-kubuan. Hanya saya bilang kenapa sih masalahnya? Ternyata masalahnya cuma si Dori tidak ada koordinasi dengan ketua MPO. Sepakat lagi saya itu ngomong, ya kan? Jadi ternyata saya tanya juga di kedua belah pihak ada orang-orangnya masing-masing, itu tidak ada koordinasi. Tidak ada koordinasi sebenarnya. Di Pondok Kelapa itu sudah selesai dan pada mendukung Dori, jadi kan? Pada mendukung Dori. Tetapi ketika Dori dan ketua MPO, Dori selaku ketua ini, kita bilang kalau ada apa-apa koordinasi dengan ketua MPO. Di bawahnya itu urusan ketua MPO, pengurus urusan Dori. Selesai itu masalah. Semua akan nurut kalau 2 orang ini sepakat. Hanya masalahnya berulang kali ketika pertemuan tanggal 16 saya sudah bilang di grup, Doris tinggal koordinasi sama ketua MPO selesai. Nggak usah ngambil banyak-banyak, cuma berdua aja ngomong itu selesai. Seharusnya selesai. Cuma masalah ini diperumit. Kan yang diminta, tadi kembali lagi yang diminta cuma 2. Status, saya ingat banget, status si Arif, dan kedua masalah IKAPNIS. Ya. Di sini sebenarnya kita ini di IKAP ini, mohon maaf, contohnya penasihat kita
di salah satu nasdem. Itu yang kita majukan, itu yang kita harus sepakat bahwa di IKAP ini banyak tokoh-tokoh yang bisa memimpin di luar. Bermain di IKAP itu, kita ngomong di IKAP itu mimpin di luar, calon-calon silakan kita dukung. Itu yang kita sebenarnya kita pacu. Jangan berebutan di IKAP. Jadi kalau berebutan di IKAP itu lucu. Jadi bermainnya di luar. Kalau kita bantu, kebetulan di Sering ngopi dulu bang. Aku bareng-bareng pulang ke Bekasi. Lu jangan pergi dari grup. Lu harus tampil dan selesaikan polemik itu. Karena lu apa? Lu ketua dan lu kehilangan jadi diri lu sebagai ketua. Dan akhirnya terjadilah mungkin ya jadi gua nggak percaya nih Bang Dori mimpin nih, bisa nggak nih mimpin nih, kan begitu jadi. Dan dalam kepemimpinan Anda, Bang Dori, Anda keren banget ngomongnya kayak apa. Ada jadi gini, ketika Bang Dori mencari elemen-elemennya, struktural yang dibikin oleh Bang Dori pasti akan menganalisa. Nih si Anu nih kayaknya pas nih aneh taruh di sini nih, cocok nih aneh taruh di sini. Si Anu aneh taruh di sini, nih di air nih pas nih. Kayak gitu misalnya, ya kan? Ya udah silakan Bang Dori, kalau memang Bang Dori punya kemampuan untuk menganalisa, dan sebagai ketua umum kita harus memberikan kepercayaan kepada beliau. Setuju kan? Bang Kino sering main bola di Captun. Aneh angkat dah dia jadi main bola. Siap kan? Bang Kino punya konsep dan lain sebagainya. Saya tidak ada di mana-mana. Posisi saya tetap mempunyai mimpi sama seperti yang dulu. Generasi harus lebih baik lagi. Di bawah itu masih banyak yang bacok-bacokan, Bang. Saya nggak mau panjang lebar di sini. Makanya saya tetap ada di sama Bang Kino, Bang Korek misalnya, mantan sekjen dan lain sebagainya, untuk saya mengetahui kenapa. Apakah ada keresahan di sini? Dan MPO adalah jalur koordinasi dari pengurus. Itu harus dilakukan. Kami menelaah, oke, bahasa menelaah itu kami telaah. Berarti kita telah bareng-bareng yuk. Ini kayaknya nggak beres ini harusnya gimana ini? Bareng-bareng, jangan sendirian. Kalau saya bilang udah terlalu banyak film Dono. Kita ini anak STM, gak usah ribet-ribet amat sih. Ketika MPO minta, Bang tambahin dong Bang, poin ini nih kita bahas. Oke Bang, yuk kita bahas. Kita ngobrol nih enak santai sembari ngopi. Kan kagak ribet Bang. Gitu. Bang Daweng sebagai ketua MPO, saya bilang, saya ini sinyo arsis Bang, tapi dikenal sinyo kapal karena pernah bersekolah di kapal. Tapi saya bawa nama arsis karena habisnya di arsis. Bang Daweng anak kapal. Saya kasih edukasi. Kalau ada yang Bang Daweng ini ngaco, saya orang pertama yang akan teriak. Baik, lu ngaco bikin malu kapal lu. Kan begitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa mempermasalahkan struktural MPO sedangkan ketua umum mengesahkan di BK. Saya mengetok palu di situ dan ada videonya, ada dokumennya. Anda kehilangan jati diri, men. Pakai men kayak orang bule. Jadi gitu ya. Maksudnya ketika Anda mungkin bisa berpikir, wah saya saat itu lalai, saya lagi hilap. Gak bisa, ente itu pemimpin, ente ketua. Sama seperti Bang Ali yang sekjen, harus dipinter-pinter tuh nanggepin orang ngomong. Jangan frustasi ngadepin anak STM bro. Kita ini unik, dikerasin, waduh, salah. Jadi kita harus punya hubungan emosi yang baik dengan para ikatan-ikatan alumni, terlebih yang masih ada siswanya. Karena kita punya mimpi. Seperti kemarin
acara camp dan lain sebagainya. Kami mengadakan acara camping yang digagas beberapa teman-teman, ada juga dari Jawara Channel. Banyaklah sebenarnya PR kita ini. Saya juga harus datang Kominfo mengenai IG dan lain sebagainya, gitu, untuk pengaduan dan lain sebagainya. Karena begitu banyak provokasi di dalam. Adanya admin A dengan admin B akhirnya saling follow dan akhir memanas-manasi seperti itu. Ya mungkin saya kalau ngomong banyak juga malas. Nggak enak, karena lain nggak kebagian. Saya cuma bilang itu aja. Pimpinan kita saat ini kehilangan jati diri. Udah, cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sinyo yang sudah ya sedikit adem lah. Paling tidak ada 50% mendukung RT. Coba Mbak ini, siapa namanya Pak? Mbak Siska, waktunya 7 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang untuk menghadiri rapat ini. Saya suka sekali ya, karena di sini kita bisa menyalurkan apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di hati kita mengenai MPO, khususnya juga KSB. Di sini saya menanggapi dengan si abang ganteng ini mengenai IKAPNES. Oke? Di dalam IKAP itu Ikatan Alumni Pelajar Jakarta. Di situ tertulis aturan yang tidak boleh berbicara tentang politik. Saya merasa empati dengan mereka. Setiap post masalah politik dihapus, dikritisi. Jangan berbicara tentang politik. Satu. Kedua, karena saya menginisiasi aspirasi mereka, dan sebelumnya memang saya mau membuat wadah IKAPNES, tapi di sini lambang IKAPNES itu berbeda, dari warna itu berbeda. Ini salah satunya, dan dengan moto pula yang berbeda. IKAPNES, Ikatan Pendukung Anies, menjemput yang tertinggal, menyatukan yang terpisah. Sedangkan mereka yang berbicara politik di Ikatan Alumni Pelajar Jakarta tidak diperbolehkan. Saya membuat wadah untuk mereka bersuara tentang politik, karena hidup kita dari lahir nggak besar, setua ini kita berbicara tentang politik. Kalian tahu undang-undang tentang tenaga kerja Omnibus Law itu yang menghidupi kita itu berasal dari politik. Agama pun mengajarkan kita tentang berpolitik. Oh gitu. Salahkah saya jika menampung aspirasi teman-teman yang begitu menggebu-gebu tentang politik, menyuarakan tentang politik, dan salah satunya saya juga mendukung Pak Anies Baswedan sebagai presiden? Salah. Di mana letak kesalahan saya? Dan saya itu salah satu ketua IKAPNES. Lahir besar itu kita sudah berpolitik. Kita bekerja mengacu pada undang-undang tenaga kerja, itu politik. Kita berjalan lalu lintas, ada rambu-rambu, itu politik. Dan yang kalian bisa tahu, ini kalian bisa lihat, IKAPNES kalian bisa lihat. Maaf ya, maaf, IKAPNES. Logonya siapa yang buat, Kak? Logo yang saya buat, saya minta dari Bang Sohai. Saya meminta dia memang. Topinya Tapi siapa dia yang buat? pula yang berbicara tentang politik. Topinya siapa yang buat, Sementara Kak? dia tidak memperbolehkan bicara politik Udah. di grup Topinya Ikatan siapa yang Alumni buat? Jakarta. Kehilangan Nah, kontak terima ini. kasih Iya, iya, dengan terima Bang kasih, Sohai. Iya, iya, iya. Dan tunggu dulu Pak, Iya, iya. yang lain tidak dipotong. Kenapa saya dipotong kalau masalah politik? Keluar dari konteks maksudnya Pak, Bu. tidak bisa. Bapak ada di sini juga karena politik. Politik diskusi. Udah, biarin. Nah. Biarin dah. Biarin.
Atas permintaan audio silakan silakan. Tunggu jangan potong. Saya tadi tidak mau Bapak untuk bicara. Iya biarin. Nah, salah di mana? Kalau saya mewadahi teman-teman yang berpolitik, salahnya di mana? Nggak salah. Dan saya berterima kasih dengan Abang sudah mengangkat tentang IKAPNES. Alhamdulillah, IKAPNES sudah dapat promosi gratis. Secara tidak langsung Anda tidak paham tentang politik. Itulah politik. Anda sudah membuat orang mengenal IKAPNES di sini karena Anda untuk berpolitik. Anda termasuk politik. Itu politik praktis. Nah, tidak. Dulu. Saya senang di sini. Karena apa? Saya IKAPNES itu dapat promosi gratis. Itu yang bisa Anda ketahui. Hanya minta penjelasan, bukan menuduh. Tidak, saya bukan menuduh Bang Ganten. Saya menanggapi tentang IKAPNES. Mengapa itu ada? Itu. Sekian dan terima kasih. Dan terima kasih Bang Soha yang sudah menginisiasi logo tersebut. Dan dia juga yang berbicara di Ikatan Alumni Pelajar Jakarta. Dan yang mesti Anda ketahui, saya dipertanyakan juga oleh Kornas. Bapak masih paham, Pak Wisnu. Sebelum IKAP ini berbicara di luar, saya sudah berbicara dengan 36 simpul. Kalau satu simpul itu ada cabangnya di 34 provinsi. Sudah bicara coba. Mereka bertanya, ini apa IKAPNES? Karena saya mewadahi aspirasi teman-teman Ikatan Alumni Pelajar Jakarta. Sudah, terima kasih. Karena waktu juga Anak SD. Oke, saya kasih satu lagi ya. Satu kesempatan. Anda siapa Pak? Pendiri sini. Siapa? Bang Marcel. Nanti. Lalu Bang Marcel dulu. Bang Marcel, pertanyaan terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi juga pengen banyak ngomong sih, tapi yang pertama udah diwakil sama Bang Sunyo, itu udah kenal. Udah kita close ya yang tadi. Dan sekarang yang menarik politik nih. Ya, oke. Ibu siapa sih? Siska. Mbak Siska. Oke. Sebelumnya nggak masalah emang kita politik. Yang masalah ada ikapnya, bener nggak teman-teman? Nah, ya. Karena yang masalah ikapnya. Kalau ibu mau bawa politik kemanapun, nggak ada yang belain berikap, no problem. Kalau kita mau politik, kenapa nggak terus terang di grup? Oke, saya ada wadah untuk mendukung Anies. Teman-teman, setuju nggak? Itu lebih enak, lebih terus terang, ya. Iya. Nah, enggak. Sekarang kan kita mau bicara politik. Teman-teman juga semua mau bicara politik, benar nggak? Saya Ganjar. Tapi lebih enak kan kalau membawa ikap, ibu terus terang di grup, ya kan? Jadi nggak apa namanya? Nggak ada pernikahan anak-anak. Wah, ikap dibawa ke sini nih, kan begitu. Sekarang saya tanya teman-teman, begitu nggak pikirannya sekarang? Nah, jadi kalau seandainya ibu pun terus terang, itu kita akan tanggapi karena kita semua di sini beda apa namanya? Beda pilihan, ya. Tapi kita oke, sama-sama politik, ya. Sekarang tujuan kita berpolitik sini apa? Salah satunya apa? Teman-teman juga berpolitik kan? Beda pandangan kan? Tujuannya apa? Oke. Betul. Kenapa kita nggak kelola semuanya? Jadi gini Bang, mungkin barangkali kemarin pertemuan Pondok Kelapa itu ingin minta penjelasan tentang IKAPNES. Sebenarnya awalnya itu.
Ya. Awal pertemuan Pondok Kelapa itu untuk menjawab, menjawab tentang IKAPNIS. Tapi jawabannya berputar-putar, putar balik, ada tikungan dia nikung. Kita nggak masalah. Berpolitik semuanya politik. Tapi kan ada embel-embel IKAP. Di saat ada embel-embel IKAP, kita semua anggota IKAP loh. Pada teriak semua. Ya, yang nggak diajak pun kita anggota IKAP. Kalau seandainya di grup di share, kita punya wadah. Saya pendukung Anies. Ada yang mau ikut, silakan. Tapi mungkin ada juga yang ini. Kita pendukung Ganjar. Ada yang mau ikut, silakan. Jadi masing-masing punya pilihan masing-masing. Sorry, saya potong. Embel-embel IKAP-nya di mana, Bang? IKAPNIS. Enggak, namanya IKAP itu akronim, Bang. Tuh. Ada IKAPA. Enggak, justru Oke, oke, ada penjelasan. Oke. Oh, kalau itu perkenalan, Bang. Sekarang kalau apa tadi kemarin bilang aman akronim. Kita ada embel-embel IKAP. IKAP Adventure. Segala yang bermasuk IKAP harus ada di. Ya, jadi butuh penjelasan. Nah. Itu kan hanya diminta penjelasan tentang IKAPNIS. Ya. Sekarang gini, Sekarang penjelasan. begitu. Kalau memang ada IKAPNIS dijelasin, oh akronimnya IKAP nih Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Jakarta, itu jelas. Bang, kalau nanya diundang orangnya, Bang. Iya, maksud saya itu dijelaskan, nggak usah berputar balik itu dari pertanyaan itu sebenarnya permintaan dari pertemuan Pondok Kelapa. Ya, jadi itu nggak ada masalah. Yang penting begini. Bang, ente ngundang nggak ada dia, Oke, Bang. kita itu close. Kita nggak debat di sini. Mungkin kita akan debat di belakang deh. Ya, begitu aja biar bisa dilanjut. Oke, makasih moderator. Assalamualaikum. Bang, dari mana bang? Dari Kelapa Gading nggak mau mewakili Pak itu Habib Bang Jihad. Haji Jihad. Saya ini deh bang, karena kita mau ngambil putusan langsung dari pimpinan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembina, semoga kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membimbing kita sekalian. Yang saya hormati Ketua IKAP beserta jajarannya, Pak Ketua. Yang kami cintai pada kawan-kawan saya, teman-teman saya yang kami cintai, semoga Allah selalu memberkati kita sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul terutama untuk dengan satu tujuan, yaitu silaturahmi. Saya mewakili dari Bang Haji Jihad dari STM Jaya Kelapa Gading. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya sekalian. Mungkin selama ini saya jarang ada gitu, jarang tatap muka, tapi alhamdulillah saya diundang oleh KSB untuk mewakili dari Bang Haji Jihad dengan perkenalan. Jadi saya alhamdulillah bisa tatap muka dengan saudara sekalian. Mungkin ini kami melihat daripada fenomena yang ada, sebenarnya semuanya itu cinta sama IKAP. Cuma aspirasi untuk cara mencintai IKAP itu berbeda-beda. Tadi tidak salah kalau Bang Sinyo mengatakan ketua kehilangan jati diri. Itu kenapa? Kita tanya lagi, itu kenapa? Tanya pada diri kita. Sementara ketua semuanya menyatakan dan setuju kalau beliau itu diangkat dengan melalui mekanisme. Kita kembali lagi kepada mekanisme organisasi itu bukan bukan suatu asal-asalan. Kita bentuk itu dengan berdasarkan musyawarah, kita bentuk itu dengan berdasarkan persamaan visi dan misi. Adapun nanti ada kerikil itu, saya anggap itu hal biasa. Karena kenapa? Semua ingin membesarkan IKAP dan membentangkan sayap di IKAP. Saya yakin yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh semua, entah itu tokoh dari sekolahnya masing-masing, entah itu tokoh dari kepemudanya masing-masing. Saya yakin semuanya ini dibesarkan oleh sebuah organisasi. Entah itu organisasi apa itu, saya yakin semua dibesarkan oleh organisasi. Dengan catatan, kalau kita pilih ketua itu dengan mekanisme, kita berjalan dengan organisasi itu dengan mekanisme yang ada.
Kenapa saya di grup itu tidak banyak menyikapi tentang konflik atau tentang apa? Karena kenapa? Saya menganggap grup WA itu cuma sebatas informasi seseorang dengan seseorang. Kalau kita bilang koordinasi, itu juga nggak bisa dikatakan koordinasi. Karena aturan di IKAP itu ada tata aturan dan ada tata tertibnya, mungkin seperti itu. Jadi yang lalu-lalu kejadian-kejadian tersebut itu janganlah nantinya dijadikan suatu pesimistis. Jadikan itu sebagai optimis. Nah, karena tadi sudah dianalisa oleh Bang Sinyo tentang ketua ini, jadi dari kekurangan-kekurangan yang ada, dari kelebihan-kelebihan yang ada, ayo, udah capek. Saya dari angkatan pertama itu, dari Bang Teguh jadi ketua itu udah mulai mengatakan, ini kalau begini terus kapan mau jalannya? Kapan mau jalannya? Kalau kita masih berkutat kepada berasal dari diri kita, padahal kita udah punya wadah, tuangkan di situ. Jadi saya harap lagi ya seperti itu. Mau apapun ketuanya, kalau tidak menjalankan mekanismenya nggak bakal kelar-kelar. Jadi saya kepengen, yang saya cita-citakan sama dengan teman-teman saya sekalian, yaitu yang paling ada sampai sekarang di otak saya itu kebayang stop tawuran. Nah itu bagaimana caranya itu? Nah dengan wadah IKAP ini, ayo jangan satu wadah dikeroyok bareng-bareng. Ini satu wadah dikeroyok bareng-bareng. Itu di situ kan ada divisi sosial, ada divisi keagamaan, ada divisi pendidikan. Ayo digarap bareng. Jangan selalu kita dari awal sampai sekarang mempermasalahkan ketua. Gitu loh. Kita sampai kapan begini terus? Gitu. Ayo bareng. Gitu. Nah mungkin dari awal juga saya di grup dengan Bang Ajo juga berbicara seperti itu. Ayo kumpul, mau sampai boykot-boykotan, ayo kita jalan bareng. Capek jalan sendiri, saya capek jalan sendiri. Makanya saya minta bareng. Gitu. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan, nggak panjang lebar. Saya cuma minta mekanisme yang ada dijalankan. Jangan sampai mekanisme yang kita buat kita acak-acak lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Rama, next. Tutup ya. Tahu nih, ketua udah kemalaman, mas mulu. Ayo Bang Rama. Malam minggu biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kalau saya nggak dikasih omong lagi, ini yang ketiga kali. Jadi saya cuma mengingatkan kembali kepada para pengurus yang sudah kabur dari grup, yang katanya kan itu admin, masalah admin. Kalau admin itu gampang, ente udah bikin grup, masukin yang lain. Kalau nggak mau masukin, berarti ente mau sanek. Itu aja. Gitu. Kalau aneh ya, nggak mau ngubur sesuatu yang udah pergi, nggak mau. Capek Bung ya? Capek. Iya. Buat apa? Ya kan? Duduk mana saya Bung? Ya berarti kan yang dualisme ya siapa itu di situ? Itu. Siapa yang mendualismekan? Ini ada bukti otentik. Ya. Dari anggota 224. Ya Bang aja ya? Ya, sekarang itu di grup yang lama 200 berapa itu? Nah, yang di grup baru itu 80-an. Walaupun ada terselip yang lama ada di grup baru juga. Ini kenapa? Mau melarikan diri atau gimana? Keduanya, saya mau menanyakan pendiri dari IKAP ini. Kalau dari data saya yang saya lihat ini, bahwa KSP lah pendiri dari IKAP, menghadap saya dalam notaris. Jadi kita nih gak diakuin lagi. Ya kan? Capek-capek ini saya nih. Mohon diberi penjelasan. Terima kasih.
Udah tanggung kata Bang Am, sampai pagi gitu. Oke, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael, perwakilan dari St. Joseph. Halo Bang Michael. Mengenai kekisruhan ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya ADART-nya belum bagus ya, belum tertangani dengan baik karena banyak kebutuhan yang belum terjawab di ADART. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang keterbukaan informasi. ADART itu bisa diakses atau enggak ke semua orang. Oke? Karena yang saya lihat menjawab pertanyaan tantangan tadi dari Bang Arif Rahman, oke, kita main alurnya. Ada pembiaran sebenarnya kalau saya lihat, termasuk Dewan Pengawas dalam hal ini Abang Abdul Aziz Muslim ya, yang sebenarnya kalau kita lihat udah malam melintang di dunia perpolitikan, harusnya dia mengawasi perubahan-perubahan itu. Tadi tentang pembicaraan MPO lah, yang sebenarnya MPO tuh nggak ada di ADART. Yang ini, jadi aku agak bingung. Ini adalah data yang berdasarkan dari notaris. ADART itu MPO itu nggak dijelaskan dan ada muncul katanya, tapi nggak pernah ada definisi yang jelasnya. Jadi secara langsung mengenai keterbukaan aja, mengenai data-data itu bisa nggak diakses oleh anggota. Itu aja yang menjadi penting. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Udah ditarik kesimpulan, Bang? Intinya aja langsung dah, Bang. Oke, sebentar kita tunggu penjelasan dari pembina tentang. Mau makan dulu apa langsung jawab? Biar makannya enak. Ya, jadi ada dua nih. Ya, ada hak dan kedudukan. Masalah cuma itu doang. Ya. Hak dan kedudukan cuma dua antara pengurus dan MPO. Ketua umum sama ketua MPO awalnya pertama kali berdua ngadep saya tuh. Awalnya kayak akur bener tuh. Dia ribut, dia nggak datang lagi berdua. Dia bisa masing-masing. Ya itu dia, makanya saya dapat informasi harus cepat-cepat ya malam ini kita kumpul sama-sama untuk ambil keputusan. Keputusan baik atau enggaknya harus ditelan. Kita semua belajar. Di sini saya bilang dari awal kita belajar. Mau ada apa sih kita di KAPI, mau jadi apa kita di KAPI, tujuannya itu apa? Ya, tujuannya belum tercapai, baru mau bergerak udah pada ribut di dalam. Nggak jadi stok tawaran belajar, tuang. Ya, jadi untung aja kitanya kagak ribut. Kalau kita pengurus yang pada main cakar-cakaran, aneh juga yang repot jadinya di situ. Ya, jadi selaku pembina saya mengambil atau menyampaikan kepada teman-teman semua. Ya saya bilang kita nggak ada yang pintar, saya juga nggak menggurui. Ya memang saya banyak di organisasi. Ya kalau di DKI saya ketua Jujitsu DKI Jakarta, Poli juga. Kemudian di Jakarta Barat ketua partai, pembina FBR, banyak kalau di Barat. Kalau di se-Indonesia saya pengurus Jujitsu se-Indonesia juga yang hari ini lagi rakel di Purwakarta. Ya, jadi memang ya yang pertama tadi masalah struktur. Ya, struktur tadi bongkar pasang. Tadi sudah disampaikan juga masalahnya. Ya, yang penting memang yang paling kuat. Ya, yang paling kuat keputusan itu semua ya rapat anggota, pengurus semua. Keputusan yang paling kuat di situ. Ya, jadi tadi saya menangkap MPO ada paling atas. Ya, di struktur tuh nggak ada. Di seluruh struktur, saya pikir MPO itu pada saat pengukuhan kemarin hanya SC atau panitia lah. Ya setelah itu bubar, rupanya manjang. Ya, jadi di seluruh organisasi yang namanya MPO itu nggak ada yang begini jadi dualisme, nggak boleh. Tadi sabotase, boykot nggak boleh. Karena kalau ada masalah-masalah intern dulu di pengurus jangan semua orang di grup itu tahu.
Itu namanya kita nggak klop, nggak kompak dalam organisasi. Ya, saya ketua umum IATAN Kampung Jawa 7. Ya, saya ada orang-orang yang masih peduli dengan STM 7, saya angkat ya pembina atau dewan kehormatan. Itu baru ada di situ, pembina, penasehat, dewan kehormatan. Jadi MPO nanti masuk ke dalam situ aja. Ya, di dewan kehormatan ataupun mau masuk ke pembina ataupun mau masuk di penasehat. Ya, haknya yang ngawasin semuanya tuh organisasi. Ada masalah rapat semua kumpul dibahas pengurus. Masalah grup boleh khusus pengurus bikin grup sendiri khusus pengurus. Untuk umum boleh DKI Jakarta bikin ya ketua-ketua alumni boleh. Ya, pengurus tuh termasuk pembina, penasehat, dewan kehormatan ada di situ. Ya, kalau untuk ngobrol rame-rame, senang-senang bercanda, ya bikin grup yang lain. Se-DKI Jakarta, situ juga bisa kita informasikan hal-hal yang lain. Ya, kalau ini masih ada gua ketua umum, gua MPO, ya nggak bakal jalan organisasi. Ya, selalu mau minta laporan, selalu mau bergerak mesti izin. Saya nggak begitu jadi pembina, saya lepas. Hasilnya boleh laporan ke saya. Ya, mau sampai kapan ketua umum ataupun seluruhnya mau bisa mampu mimpin organisasi kalau masih mau dituntun? Ya nggak ada yang bisa seperti itu. Saya lepas, belajar semuanya. Ada apa-apa tanya. Saya ikut dari awal IKAP, ya. Saya nggak mau lagi dari awal sudah berapa kali ganti ketua. Malu saya sebagai pembinanya. Saya nggak bisa membina organisasi IKAP. Padahal itu ya ributin terus. Tiba-tiba diganti, ya. Kita lihat dulu, kita kasih waktu dulu. Apa program pendeknya, menengahnya, panjangnya berjalan enggak? Ya, saat ini stok tawuran apa yang harus dilakukan? Turun setiap Senin dibagi-bagi wilayah. Lima wilayah turun korwilnya, entah mau korwil, mau korwil serah. Ya, ada pengurusnya lagi. Ya, biar nanti semakin dikenal IKAP turun tiap upacara, sampaikan ke adik-adik kita. Jangan ada lagi yang nama tawuran. Karena intinya kita berada di sini jangan ada lagi tawuran. Kita belum berhasil nih. Masih ada tawuran. Ya. Jadi kalau kita mau berhentiin kepengurusan, kalau dia narkoba, otomatis dia kriminal, otomatis kembali. Tapi kalau hal-hal teknis begini, ya kita bisa lihatnya bareng-bareng sama-sama. Ya, nanti nggak ada lagi orang yang menjadi ketua IKAP. Karena jadi ketua IKAP belum setahun pasti diturunin. Nggak ada yang mau. Ya, karena kita jadi ketua, kita jadi pengurus, ya nggak jauh dari anggaran pribadi. Kita keluar duit sendiri. Ya, siapa yang jiwanya sosial bisa jadi ketua. Tapi kalau nggak sosial, ya nggak bakal jalan organisasi. Susah mengumpulin, minimal minum. Teman-teman datang bensin. Ya, makanya perlu nih kita nih semua nih harus kuat, harus solid. Kecil-kecil masalah udah kita tutup, jangan kecil digedein. Ntar kayak kebakaran susah matinya. Ya, susah matinya, maka perlunya koordinasi. Itu yang paling penting di dalam organisasi. Ya, koordinasi itu yang paling penting. Ya, saya nggak ngasih, maksud saya nggak mutusin. Saya bilang MPO itu nggak ada. Ya karena di dalam organisasi yang lain nggak ada. Ya karena kekuatannya ya di musyawarah dan mufakat. Itu keputusan itu ada di situ. Ya, selama ini saya jadi pembina, ya saya membina aja. Ya supaya IKAP ini berjalan dengan baik.
ada apa-apa telepon atau boleh ketemu saya, kita bicara. Ya, saya kasih waktu untuk saya, tentunya untuk kebaikan dan kemajuan IKAP. Ya, jadi jangan ada lagi, ya, jangan ada lagi ribut masalah ini, sudah tutup aja, udah selesai, nggak ada lagi itu kuasa siapa nggak ada. Ya, kita semuanya sama-sama di sini. Jadi MPO melebur, terserah mau di penasihat, mau di pembina ataupun menjadi Dewan Kehormatan. Ya, karena rata-rata ketua alumni di MPO minimal dia Dewan Kehormatan. Ya, jadi ada jabatannya di situ selaku ketua alumni di sekolah mereka. Ya, memang berat. Contoh saya di SMK 35 atau 7. Ya, saya juga bilang saya mau gedein, saya mau bisa di SMK 35. Ini yang cukupnya cuma satu sekolah aja masih susah. Ya, walaupun kegiatan saya banyak di situ, ya, tapi masih susah. Gimana kita yang ada di IKAP se-DKI Jakarta kita urusin berapa ribu sekolahan? Ya, makanya dibentuklah nanti strukturnya, dibentukin. Saya minta ada pengurusan di Jakarta Barat, ada pengurusan Selatan, semuanya. Jadi ketua nggak pusing lagi. Ya, jadi setiap wilayah nanti disampaikan, ditugasin, ya, koordinasi dengan kepala sekolah masing-masing untuk menyampaikan kepada adik-adik agar supaya di DKI Jakarta ini, ya, tidak ada lagi tawuran. Tidak ada tawuran berarti IKAP berhasil. Ya, ini belum saya bawa dari dulu, mau ke Anies kemana belum saya bawa IKAP, karena saya mau lihat dulu pengurusannya. Ya, kalau sampai ribut saya yang malu. Ya, makanya saya belum mau. Ya, itu. Yang kedua, ya tadi masalah politik, benar. Kita harus berpolitik, ya. Saran saya 2 kali nyalon, 2013 sama 2019. Saya tidak pernah di grup saya, ya, membawa dukungan saya atau membawa partai, saya belum pernah dari dulu. Ya, saya belum pernah dari dulu. Ya, karena saya kekhawatiran teman-teman, ya, alergi masalah politik. Ya, alergi masalah politik. Yang kedua, dukung-mendukung nih. Saya takutnya nanti ribut juga karena membawa ada IKAP-nya di situ. Ya, saya takut ada keganjar, ada yang lain jadi ribut. Ya, jadi ribut. Jadi kalau mau silakan, jangan bawa nama IKAP bentuk yang lain. Ya, kemudian boleh nanti anggotanya dari kita yang mau ikut, karena saya yakin nggak semuanya, ya nggak semuanya. Tetapi saya berharap misalnya di selatan, di timur, di pusat, di utara ataupun di barat, ketika ada anak SMK dengar siapa itu dia mencalonin, kita wajib mendukungnya. Ya, karena kita mau bahwa anak STM ini bisa loh jadi dewan, bisa loh jadi menteri. Ya, ini kan kebanggaan buat kita. Karena pun siapapun presidennya yang ketemu dengan warga masyarakat, yang melayani masyarakat, dia DPRD-nya. Ya, saya terus terang Partai Nasdem nomor 1 pengusung Bang Anies. Tapi saya berharap jangan sampai nih. Ya, jangan sampai di IKAP ini gara-gara dukung-mendukung teman-teman jadi ribut. Ya, saya minta tolong udah IKAP-nya dibuang, ganti lain. Tetapi orang-orang atau yang mau ikut ke dalam organisasi dukung Anies nggak apa-apa. Ya, karena saya kekhawatiran saya nanti ya kayak sekarang ini udah rame baru ngomong. Ya, sekarang rame. Kalau saya udah pasti dukung karena memang kita nomor 1. Ya, tapi kan teman-teman belum tahu. Ya, karena saya ketika saya turun di masyarakat, saya kumpulin 200 orang di masyarakat. Saya tanya, oh enggak, kita orang Wetan harus bantu suku. Ya sudah. Ya, yang penting jangan ribut. Di TPS hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saya nggak paksain juga. Tapi ketika saya turun, oh ya Anies, ya udah, besok spanduk semua dari saya bikinin. Tuh, begitu saya, karena saya nggak mau bikin ribut. Jangan karena saya mau jadi dewan, saya paksain. Ya kasihan saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai ada gaduh di bawah.
ya kita harus redam, ya. Hingga sekali lagi memang ini keputusan saya, ya, MPO nggak dibuat, tapi masih ada kedudukan, ya, Dewan Kehormatan, mau jadi penasehat boleh, jadi pembina silakan, ya. Jadi nggak ada kata dibuang di sini, karena niat kita ada di sini malam ini, ya, walaupun jauh-jauh dari Bogor dan sebagainya, kan niatnya satu, ya, mau majukan IKAP. Nggak ada yang dihakimin di sini, nggak ada, ya, nggak ada. Kita keluarga besar, salah, ya, kita sesama keluarga besar. Ketika ada yang keluar jalur, ya sama-sama kita ingetin, bukan kita jorogin, ya, ingetin biar kembali lagi, kasih tahu arahnya, ya, tentunya sesuai dengan kalau di organisasi ADART. Jadi malam ini saya minta hal-hal yang tadi dibicarakan sudah selesai, ya, nggak ada lagi, ya, antara MPO dan pengurus, ya, antara MPO dan pengurus, ya, tidak ada lagi, semuanya kita bersatu, ya, bersatu kita kuat, ya, jangan mau dipakai lagi politik divide impera Belanda, hanya adu domba doang, yang susahnya kita semua, ya, susahnya kita semua. Ya, hari ini mungkin saya ke depan kan adik-adik kan banyak pinter-pinter apa dia yang jadi pemimpin semua, ya, harus ada, ya, apalagi kita udah punya organisasi IKAP ini, setiap wilayah lulusan alumni banyak, masa sih 5 wilayah nggak bisa 1 orang aja yang jadi, mau jadi dewan kayak apa kayak, ya, untuk ngebanggain, ya, untuk ngebanggain, ya. Kalau saya memang setiap hari jadi dewan di pelayanan tuh, mobil ambulans saya ada 12, ya, hanya pelayanan untuk masyarakat, ya, nggak ada itu saya jadi dewan tiap hari di sini penuh orang datang, apa aja masalah yang kita urusin, ya. Karena dulu jadi STM banyak bangornya, makan apa itu gorengan 5, bayarnya 1, ada nggak bayar. Nah, hari ini dihukum saya harus berbuat baik untuk sesama. Jadi ketika saya jadi dewan, saya kagak ngurusin lagi orang yang ngomong saya atau enggak. Semua saya urus DKI Jakarta, ya, DKI Jakarta saya urusin, ya, karena ini anugerah, ya, anak STM yang memang kehidupan saya nggak nyambung, ya, lulus STM, kuliah ke pengacara SH belum dipakai jadi dewan, kagak nyambung, ya. Jadi adanya di situ. Jadi saudaraku semua, yuk mulai malam hari ini yang sudah ya sudah, kita mulai lembaran baru, ya, kita buat ke depannya IKAP ini bisa dibanggain di DKI Jakarta. Insya Allah IKAP bisa menjadi se-Indonesia juga nanti mengikuti IKAP. Makanya kita buat nih, ya, kalau nanti pengurusannya bagus, ya, sudah solid, ya, kita bisa ke dinas pendidikan, bisa ke gubernur nantinya untuk menyampaikan visi misi kita, ya. Saya rasa itu, ya, ya. Jadi kita harus dukung semuanya, ya, jangan kita terpisah, terbelah-belah lagi, ya. Wajarlah, ya, namanya manusia, sifat hilaf salah itu pasti ada, ya. Maka dari itu, kalau hanya teknis, ya, kita perbaiki bareng-bareng, ya, kita perbaiki bareng-bareng. Jadi di organisasi itu kekuatannya semua itu kegiatan adanya di struktur, pembina, penasehat, yang lain hanya memantau untuk kegiatan-kegiatan struktur. Ketika ada permasalahan, jalannya miring, nah itu kita panggil, kita akan luruskan, kita akan arahkan, itu tugasnya, ya. Untuk apa kita berebut jabatan, dan jabatan hanya sementara. Ingat tuh, sementara jabatan, ya, nggak selamanya, ya. Ketika kita bagus, disenengin, tetap ada masanya, nggak selamanya juga jadi ketua, nggak selamanya juga jadi pimpinan, nggak selamanya juga jadi dewan. Ada batas masa waktunya, ya. Jadi kemarin kata saya dengar di ADART, ya, ketua 5 tahun. Kalau memang kepanjangan 5 tahun dirubah 3 tahun. Setuju mana? 5 atau 3?
Udah ada ART ya. 3 tahun ada ART. Ada ART ke pengurusan. Iya, kita evaluasi ADRT-nya 3 tahun. 3 tahun nanti dirubah pengurus ya. Hasil keputusan pembina ya. Ya, enggak. Kalau kan ini rasa tanya mau 5 tahun, 3 tahun, jawabannya 3 tahun. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, 3 tahun. Ya, 5 tahun dewan sama RT. Ya, jadi IKAP nanti untuk kepengurusan dirubah 3 tahun. Ya, nanti 3 tahun adain pemilihan lagi. Ya, kalau masih bagus bisa kepilih lagi. Kalau enggak, ya ada generasi penerusnya juga. Ya, dan organisasi. Ya, cukup? Cukup ya. Ini karena rumahnya jauh-jauh. Yang jelas saya ucapin terima kasih. Ya, kalau di gedung nggak ada yang bisa malam. Kalau di sini bebas mau sampai pagi, tapi ini udah nginjek-injek kaki saya mulu. Rumah saya di Bogor, rumah saya di Bogor. Udah, kita ikutin aja dah. Ya, lain waktunya pas semua kita cari tempat yang bagus. Yang jelas kantor saya DPRD, kalau mau main boleh 5 orang tuan, 50 orang juga muat di ruangan. Ya, boleh silaturahim untuk keluarga IKAP semuanya biar tahu juga ya kantor DPRD DKI Jakarta terbuka untuk umum. Ya, udah pokoknya tinggal datang doang. Kalau air aja banyak. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih saudara semua atas kehadirannya. Yo, bareng-bareng sama-sama kita jaga kesolidan IKAP agar supaya IKAP bisa maju, IKAP bisa dicintai oleh para pelajar dan juga pimpinan di DKI Jakarta. Ya, sekitarlah pelopor-pelopornya pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya kita sesama pengurus ya ada bentrok-bentrokan. Ya, semua ada dasar hukumnya dan sudah diatur dalam ADART ya IKAP. Ya, itu yang harus kita patuhi. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Pembina sudah mengasih statement. Seperti tadi arahan beliau bahwa ada evaluasi di tubuh MPO akan dilebur menjadi Dewan Penasehat atau Dewan Kehormatan. Nah, tentang 2 badan tersebut nanti kami kembalikan kepada audiens. Kira-kira siapa yang layak ditaruh di Dewan Penasehat atau yang dipilih Dewan Pembina? Nanti kita serahkan ke audiens. Jadi intinya Bapak Pembina ini memutuskan MPO dipindahkan menjadi Dewan Penasehat atau Dewan Kehormatan. Mau dibahas di sini udah malam ya, Pak? Oke, gini aja. Intinya. Moderator. Intinya sikap dari peserta gimana? Itu aja. Oke. Mohon maaf Bang Aam, saya bilang bentar aja ngambil sikap ya. Aspirasi. Ya. Sebelumnya mohon maaf kalau bicara tadi politik sebentar. Saya juga Satgas Nasdem, COVID malah, kan? Mungkin tim suksesnya Wibi dulu semua, Wibi sama Surno Papalo. Jadi kalau bicara politik, ayolah kita lihat. Nah, sekarang judulnya saya mewakili Poncol atau Bikora, dan kedua saya pembina di Mau 7. Mewakili hari ini saya menarik dari IKAP jika masih dipimpin oleh Ketua Dori. Jadi saya yang lagi, tetapi saya sama pengurus lain tidak masalah. Saya bukan benci sama Dorinya, tetapi sama kepemimpinannya. Selesai. Jadi saya akan menarik diri. Ketua Mau 7 mana? Siap menarik diri? Oke. Anggotanya Mau 7? Ya, saya punya di komunitas Mau 7 kurang lebih 100 orang, kita tarik diri. Kalau yang lainnya saya akan berhubungan dengan penerbangan, dengan Budut, kita akan berkoordinasi. Karena selagi masih dalam kepemimpinan sudah membuat ricuh, kesana tidak beres. Oke, itu aja. Siapa lagi? Nyatakan sikap. Ambil mundur. Nyatakan sikap. Mohon izin Bang Ahab dan semuanya,
saya dari Ikatan Alumni STM 6 SMK 34, mungkin semuanya sudah tahu permasalahan di Nengkayer. Tapi sampai detik ini tidak ada permintaan maaf kepada Nengkayer. Artinya ketua mengetahui sebelum terjadinya tawuran di Nengkayer. Nengkayer diserang sama teman-teman sekolah lain, ketua mengetahui dan tidak ada koordinasi sampai kejadian. Maka dari itu kami dari Nengkayer selama dipimpin oleh Dori mundur. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Mau lagi? Pembina. Maaf semuanya. Oke. Selama kawan-kawan berpendapat seperti itu dan selama ini kepemimpinan dari saudara Dori membuat kita ricuh, maka saya mewakili dari Bunut dan juga diketahui oleh ketua vokat saya menyatakan sikap yang sama seperti kawan-kawan yang tadi akan menyatakan menarik diri dari IKAP selama kepemimpinan saudara Dori. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan duduk. Baik, kesayangan Dori ini. bukan musuh. Jadi saya mewakili dari KBT 74 karena didelegasikan oleh Desril dan Iin untuk hadir hari ini. Karena 74 mundur, khususnya IKBT 74 yang resmi kita mundur. Karena kalau masih Dori yang menjabat, kita mundur. Siap, oke. Ya, sikap siapa lagi? Ada lagi? Silakan. Kapal. Silakan. Kapal mau konser. Ya, siapa lagi? Ya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari saya Kaswandi atau Afles dari kapal nomor 3 dengan ini menyatakan untuk saat ini ketika pengurus dipimpin dengan Dori dinyatakan menarik diri. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Siap, lanjut. Akamsi ini. Aduh, aneh udah sendiri, mohon maaf nih, abang-abang gue. Ya, aneh dari Ketua Ikatan Alumni STM 12 Kuit mengambil sikap. Selama isu ini terus berlanjut dan masih pembelajaran dari sebelumnya, kami mengambil sikap untuk mundur. Itu ya, terima kasih. Oke. Mundur apa ini? Kalau apa? Kalau depannya baik tembok, Pak. Enggak, maksudnya Mundur dari IKAP Jakarta. Dari masalah ketua apa gimana? Kalau itu perihal ada emang yang muda, Bang. Ini pengurusan aja. Jadi sistemnya formal. Oke, siap. Oke, dilanjut. Transfer berapa nih? Saya sebagai pengurus juga menyatakan mundur dari sosial. Pengurus apaan? Divisi sosial. Saya Ambon dari Bunda Andun, mundur dari kepengurusan. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Oh, ini pengurusan ya, pengurusan. Alasannya karena ada dua Lisma, nggak ada namanya Nakodam bisa mengendarai dua kapal. Silakan. Silakan. Siap. Sehat ya Bang ya? Tuh anak gua. Aman, bagian. Aspirasi. Saya Adul dari Mau 7 Divisi Olahraga menyatakan mundur juga kayak Ambon. Oke, siap. Pengurusan ya, kepengurusan IKAP ya. Oke. Oke, silakan Bang. Kayak kenal nih. Yes, Bang. Semangat, Bang. Ini Semangat, Bang. yang sering nyawar 2.000 ya? Yang sering nyawar 2.000 ya? Ustadz Bang Abel, Ustadz. Oh, Ustadz ya. Jangan salah lu.
No, lihat no. Tuh, baik banget attitude-nya tuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua. Nama saya Daniel Prianto. Saya wakil ketua dari STM PGRI BT 8. Kebetulan saya juga temannya Arif. Weh, teman Bang Arif. Jadi saya tuh kenal dengan teman-teman semua nih. Saya sih berharap ya teman-teman juga berjiwa besar gitu kan, menerima apa keputusan dari teman-teman semua. Kalau saya atas nama pribadi dan saya atas nama wakil dari ketua, saya mendukung suara terbanyak yang ada di sini. Ya, jadi siapapun yang paling banyak suara terbanyak kita ikutin dia. Mereka mundur, saya mundur juga. Oke. Jadi gitu ya. Pak. Makasih ya. Mohon maaf ya teman-teman semua. Terima kasih Kang Taro. Ya, gantian ya. Tenang, malam minggu nih, malam minggu santai. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Supri dari Purnama. Cuma saya baru saat ini di Purnama ini. Oke, saya belum ada kereta gitu kan. Siap. Dan saya bergabung dengan Dori di IKAP sebagai divisi ekonomi. Oke. Saya berharap tadinya ke depan teman-teman ini semuanya mendukung gitu loh. Tapi dengan kejadian seperti ini mungkin Tuan Pembina, mungkin saya juga secara pribadi tidak bisa ikut organisasi yang namanya di boycott seperti ini. Jadi saya sementara mengundurkan diri dulu. Tapi nanti ke depan saya siapapun pengurus IKAP saya dukung. Bukan mengusulkan Pak Dori, tapi ini harus disikapi gitu loh. Oke. Kenapa? Karena dalam organisasi kalau misalkan tidak didukung oleh semua peserta, kita tidak akan bisa jalan. Oke, siap. Saya terus terang kalau dalam berpolitik boleh. Saya aktif di 98, boleh bergabung dengan saya. Saya ada sama kalau mau sama berpolitik bisa bergabung. Bukan di luar IKAP ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ambil sikap. Amplopnya gitu ya, ini amplop saya 2 ya. Oke, siapa? Kembali bersama saya. Mohon izin, saya Sumerno sebagai Ketua Forum Lintas Alumni Penerbangan. Saya mengambil sikap dalam hal ini agak tergesa-gesa memang. Namun kita harus sikapi. Jadi kalau saya melihat fenomena ini, sebaiknya kita referendum. Apakah yang pertama kesepakatan di 12 RM memilih Bang Dori sesuai kesepakatan, artinya sesuai pemilihan. Itu yang pertama. Keduanya itu sah. Dan secara keputusan pun harus seperti Mubes yang kemarin, gitu ya. Hah? Oke. Ya, artinya ada pemilihan, lanjut atau tidak, referendum. Ya, secara garis besar saya nggak tahu, ini 50-50, yang mendukung dan yang tidak mendukung. Itu yang pertama. Yang keduanya masalah ini mungkin antara like and dislike, saya nggak tahu pribadi itu masing-masing. Tapi penerbangan mengambil sikap secara netral, ya. Menggarisbawahi memang KSB selama ini kurang koordinasi dan bekerja secara sporadis, dan agenda-agenda yang sudah diterapkan oleh dari bawah, dari ikatan alumni masing-masing itu sudah disampaikan. Barangkali itu yang butuh dikoordinasikan. Saya cuma punya catatannya adalah KSB harus memperbaiki diri. Jika tidak, flat penerbangan akan mundur diri juga. Yang penting harus ada catatan perbaikan. Oke, Pak. Setelah referendum itu atau secara pemilihan. Oke, siap. Closing statementnya yang terakhir saya mengenai perpolitikan. IKAP itu harus jadi organisasi yang paling besar sebesar-besarnya. Contoh HMI, Pak. HMI itu ada di organisasi politik manapun. Anas Urbaningrum ada di Demokrat, Akbar Faisal ada di Nasdem waktu itu. Jadi IKAP kalau memang mau hidup besar, ya harus ada di perpolitikan, di berbagai lini ya. Ya, jadi artinya tinggal pilih, tapi tidak membesarkan pribadinya masing-masing. IKAP-nya yang dibesarkan. HMI besar karena pelurunya dari masing-masing
partai politik. Nah itu lebih setuju saya. Tapi kalau mainnya petak umpet, saya dukung A, ini dukung B, akhirnya berseteru di kondisi ini. Oke. Itu aja dari saya. Siapa? Mungkin alangkah baiknya kita masih berpikir untuk, bukan saya mendukung Bang Dori dalam hal ini, tetapi harus ada catatan memperbaiki. Tapi kalau memang referendum menyatakan menolak kepemimpinan Bang Dori, saya ikut suara terbanyak seperti itu. Oke, siap saja. Oke, lanjut. Ayo. Goloknya nggak dibawakan dong? Goloknya. Asik. Ngeri bawa goloknya aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Texas 44 Jakarta Timur. Untuk permasalahan IKAP, saya ambil suara terbanyak aja, Bang. Semua itu kan aspirasi dari masyarakat. Kita ini masyarakat. Ketika pemimpin itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, berarti ada kekurangan dari seorang pemimpin yang harus dibenahi. Dan untuk masalah bicara, maaf ya, sedikit Bang, untuk bicara nih. Untuk masalah yang tadi disampaikan sama abang kita, untuk masalah peluru dalam berpolitik, saya setuju. Karena kita mendapatkan anggaran itu dari partai-partai politik, yang dimana kita dari membesarkan ikatan alumni itu dari politik. Dari yang tadi disebutkan abang itu tidak mentok umpet, tapi transparansi yang harus ada, ya Bang? Benar nggak? Segala sesuatunya ketika kita bertransparansi, semua pasti mengetahui dan pasti tahulah apa isi dari tersebut yang diajukan, kan begitu, Bang. Saya mah Texas 44 ikut aja yang mana baiknya. Oke, siapa? Bang. Oke. Yang penting kalau memangnya Bang Dori, maaf, dari masyarakat itu sudah tidak banyak yang tidak setuju, ya saya baiknya ikut aja, Bang. Oke, makasih Bang. Makasih Bang. Oke, Captain atau siapa? Bariwan, siap. Sehat ya, Bang. Saya dari Bariwan 45 mengikuti suara terbanyak. Mohon maaf abang-abang. Ya, insya Allah suara terbanyak itu mewakili aspirasi kita-kita. Insya Allah bagus ke depannya. Bisa. Oke. Bariwan menentukan sikap suara terbanyak. Oke, siap. Gesek bagian, gesek. Ada lagi? Captain. Assalamualaikum. Ya, saya dari Kampung. Kebanyakannya ya. Ya, itu aja lah. Suara banyak ya. Oke. Captain paham. Oke. Silakan. Bang, ngambil sikap dulu nih, Bang. Oke. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Arsis 2 di sini yang udah nggak ada lagi sekolahannya. Dan juga sebagai historical duta stop tawuran pelajar, duta perdamaian saat itu di tahun 2012, dan juga saya sebagai pencipta lagu Bersatulah Pelajar Indonesia, menyatakan mundur dan berharap kepemimpinan berikutnya lebih fleksibel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi, Bang? Yang di belakang, silakan, Bang. Silakan, Bang. Oke, selamat malam semuanya. Ternyata untuk hari ini terjadi, aku bacain aja ya pasal 12 ya, tentang rapat keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Siap. Oke, lalu jika tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan cara voting. Dan untuk jadi catatan hari ini bahwa sikap si Joseph akan menyatakan mundur juga. Karena dengan latar belakang sarjana ilmu politik ya, Bang Dori ya, seharusnya Bang Dori untuk masalah sepele-sepele kayak gini bisa ditanganin, karena backgroundnya Bang Dori adalah sarjana ilmu politik, harusnya bisa diselesaikan. Tapi
saya melihatnya kok tidak bisa selesai. Siap. Oke, terima kasih. Oke. Siapa lagi? Ada lagi nggak di belakang? Siap. Hep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dawai Bonser. Saya salah satu pendiri Ikatan Alumni Bonser 2 dan salah satu influencer di Bonser. Siap. Kalau untuk dari Bonser 2 Bonser 2 dan Bonser 3 dibalikin ke saya karena saya yang mencemplungkan Bonser ke IKAP. Dan saya juga mencemplungkan Cendrawasih, Texas sama Kosgoro ke IKAP. Saya punya beban moral seperti itu. Dan apapun yang terjadi, mau kepengurusan Dori, siapapun, kita berdasarkan musyawarah mufakat yang terbanyak. Saya sebagai salah satu media IKAP, siapapun pengurusnya nanti tetap saya kawal karena itu sudah komitmen saya. Kerjanya pengurus, walaupun pengurusan KSB Dori ataupun yang lain, saya tetap berada di media. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo, ada lagi Cendrawasih. Ronggo Warseto. Ronggo Warseto ini. Silakan Bang. Hari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Cendrawasih 1870 yang barusan Bang Dawai sudah utarakan ya bahwa kita atas rekomendasi dari Bang Dawai untuk menyikapi hari ini sebagai yang aktif dan mengikuti ADART. Maka dari itu memang ada ADART itu berbunyi apabila tidak mencapai kesepakatan maka diadakan voting. Dalam hal ini kita juga suggestif, jadi saya ngambil 50% aja. Saya ikut suara terbanyak aja. Oke. Siap. Siapa? Itu pertama, dan kedua kalau bisa nanti Pak Pembina jika kalau bisa dikasih ambulan Mas Habib Pak. Siap. Langsung. Oke, ada lagi yang di belakang mau lagi perwakilan? Ada gue cewek sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berat hati tanpa mengurangi rasa hormat dengan teman-teman semua dan ketum kita serta KSB, saya dari STM 14 Jakarta mengikuti dengan ADART karena saya harus ikuti patuh dengan ADART jika ingin berorganisasi. Sekian dan terima kasih. Oke, siap. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian, saya sebagai media IKAP dan satu-satunya mungkin Semeang. Oke. Tanjung Duren. Tanjung Duren ya. Saya salah satunya AA ya. AA ya. AA, betul. Jadi saya mengambil sikap apapun pilihan yang terbaik malam ini buat kemajuan IKAP Jakarta itu yang terbaik, Pak. Tapi yang jelas adalah di sini setelah ini selesai tidak ada lagi polemik yang ada. Oke. Karena untuk generasi Pak sebenarnya saya mungkin selama ini mendampingin Bang Dawai hanya melihat, tapi saya menganalisa. Tapi yang jelas mungkin ini adalah keputusan yang terbaik malam ini. Tapi karena Bang Dori dipilih secara konstitusi, secara Bang Dori terpilih, jadi apapun nanti memang harus ada pemilihan ulang ya, pemilihan yang dan saya siapapun kepengurusan nanti saya masih tetap mengawal kepengurusan IKAP Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi dari DKI? Jangan emosi nih, jangan pakai emosi. Sabar. Ya, makasih. Ini teman-teman sepakat sama saya kayaknya ini.
Jadi nggak perlu saya omongin lagi ya. Benar nggak? Bahwa saya sepakat sama kalian. Oke, siap. Daya, silakan Bang. Nama pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konai dari Daya. Oke. Wah, ini Bang Bona nih yang bikin ADRT nih ya. Terima kasih, Pak. Saya sih ngikutin yang terbanyak karena kedepannya nih saya emang lihat kita ini bagus Bang. Siap. Intinya aneh punya anak lama-lama dia nggak mau di jalan sudah mau ngeliat kayak kita dulu. Oke, siap. Kalau saya buat ikap kedepannya buat legalitas saya bantu Bang. Oke, siap. Maaf ya. Nanti ngikutin suara terbanyak gitu. Siap. Ada lagi? Ya, silakan Bang. Terima kasih. Ya, sebagaimana tadi yang saya utarakan, mungkin saya ikuti mekanisme yang terbaik. Berawal dari mekanisme pemungutan suara, nanti selanjutnya kita ikuti aturan yang ada. Jadi nanti terserah mau dibuat seperti apa, mekanismenya harus dijalankan. Saya ikut mekanisme berdasarkan ADRT sebagaimana yang sama-sama kita sepakati. Jadi seperti itu. Mungkin nggak panjang lebar, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, ada lagi yang di belakang atau yang lainnya? Moderator. Ya, makasih Bang Am, izin Bang Am ya. Di IKAP kalau kalian pakai nama sekolah itu gaya IKAP lama. Kalau ADRT kalian yang ADRT baru, IKAP itu nggak lagi pakai ada embel-embel ikatan alumni. Belum dijelaskan. Iya sebentar. Aduh, Bang, sabar. Jadi gini Bang. Tunggu Bang. Ya. Oke, siap. Oke. Bisa ditampilin ya? Oke. Makanya saya bilang bisa ditampilin nggak? Anggota IKAP itu terdiri, saya sebutin nih, alumni, pelajar, ikatan alumni, nggak ada yang bela-bela nama sekolah sekali ini. Alumni dari mana? Makanya saya jelasin pelan-pelan. Oke, sabar. Audiens sabar. Saya jelasin pelan-pelan. Jadi anggota IKAP itu kenapa disebut terdiri? Jadi alumni itu tanpa dia berada dalam ikatan alumni bisa. Kalau dulu nggak bisa, ini termasuk nih Bang Soai, benar nggak? Dulu nggak bisa. Yang bisa masuk IKAP hanya ikatan alumni. Kalau sekarang nggak perlu. Itu satu. Kedua, saya mau bilang gini. Nih korban nih, Bang Teguh nih. Jatuhnya karena lisan. Nah hari ini kalian mau jatuhkan Dori dengan lisan. Bang Am, saya jujur nih ya. Ini dijatuhin dengan lisan nih Bang Am. Pelakunya siapa? Ini salah satunya. Pelakunya salah satunya. Rama salah satunya. Saya cuma mau bilang ini. Kalau kalian mau jatuhin ketua umum kan saya bilang saya setuju. Dari awal saya bilang saya itu. Tapi pakai dokumen. Jadi enak. Jadi enak. Ya, sabar. Lah sekarang ketua dijatuhin lagi dengan lisan, ini lisan lagi. Jadi praktek 4 tahun kembali lagi. Ya itu aja Bang. Oke, dari perwakilan sekolah ada lagi? Udah cukup ya? Ya, saya selaku pembina tadi udah ngasih arahan semuanya, tapi kalian ambilnya tindakannya lain. Ya, saya udah ajarin cara organisasi bagaimana. Ya, kalian ambilnya beda. Ya, saya udah bilang berapa kali, kok begini lagi, hari ini begini lagi. Berarti saya selaku pembina nggak bisa membina. Saya memutuskan mulai hari ini saya mundur jadi pembina IKAP. Ya. Terima kasih. Oke, jadi karena udah cukup, Bos.
keputusan ini membina mundur, pengurus IKAP bekerja dengan sisa-sisa anggota yang ada, yang mau bikin acara mubes dipersilakan. Tapi sebelum mubes itu berjalan, saya sarankan pengurus tetap ada, tetap berjalan dengan dukungan yang masih mendukung ya, dengan yang masih mendukung. Saya rasa cukup sekian ya, karena tidak lagi yang dibahas. Apalagi? Daweng udah selesai, Daweng udah selesai. Kalau maaf. Kalau saya mau dibilang ambil sikap, karena berhubung pembina saya sudah mundur dari IKAP, saya mundur dari IKAP. Saya mundur dari IKAP, jangan pilih yang kayak saya. Ya. Bismillah. Demi kerukunan teman-teman semuanya, dan saya menghargai, menghormati keputusan pembina, maka saya sebagai Ketua Umum IKAP Jakarta pada saat hari ini saya mundur. Ada lagi pertanyaan? Mumpung masih udah selesai ya. Oke. Jadi sekarang udah tidak ada lagi IKAP. Kalau mau bikin lagi. Pembina nggak ada, pengurus nggak ada, semua nggak ada. Nggak ada IKAP, nggak ada logo brand lagi. Masing-masing kembali ke asal, kembali ke rumah dengan tenang. Ya kalau mau bikin silakan ya. Tapi untuk